Hai, sobat-sobat satu perjuangan di Republik ini ya, kita tiap hari harus terus berusaha, bersuara ya. Kalau kita bungkam, maka para jaksa dan perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto akan senang ya kalau kita berhenti ya. Jadi kita harus tetap bersuara ya, karena inilah cara satu-satunya ya untuk membuktikan bahwa kita tidak ingin diinjak-injak oleh mereka. Rakyat ya adalah penguasa di republik ini, bukan para mafia hukum tersebut. Ya. Oke pemirsa, saya sudah melakukan voice call ya ke Ibu Hera di Kompas TV yang akan katanya tadi menghubungkan menanyakan ke Ibu Rosiana Silalahi ya supaya saya bisa diwawancara ya, masih dihubungi. Kita tunggu saja ya supaya saya nanti diwawancara, mudah-mudahan jadi kan begitu. Kalau kita kan nggak bisa memaksa ya, oleh Ibu Rosiana Silalahi di acara Rosi ya, supaya rekayasa ini menjadi digaungkan secara nasional untuk mendesak ya pihak-pihak berwenang, terutama Kapolri ya, Kepala Bareskrim dan Propam ya, untuk bertindak ya, bahwa ya mereka harus menginvestigasi siapa saja yang terlibat di rekayasa yang sangat brutal dan barbar ini ya, yang telah menginjak-injak wibawa hukum di Indonesia, yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto ya, yang didukung oleh para jaksa Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Hari Bowo, Wahyu Oktaviandi dan Mailani Bubung ya. Terutama ini Ardhito Muardi ya, yang sekarang jadi petinggi di Kejaksaan, dan Haribowo dan Sugi Karpalo ya, mereka aspidum lah, aspidsus Kejaksaan Tinggi ya. Bagaimana mungkin orang semacam itu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan berpotensi untuk menjadi pejabat pusat di Kejaksaan Agung, tetapi dalam karirnya ya mereka sengaja menampilkan, menyajikan video CCTV hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar di persidangan, dan sampai saat ini mereka bersembunyi ya, takut mungkin karirnya hancur karena itu ya. Ya kita tidak peduli dia mau hancur atau tidak ya, yang kita peduli adalah ya peradilan di Indonesia harus menggunakan bukti yang akurat, bukan bukti yang hasil rekayasa yang sudah dikaburkan, dihilangkan ribuan frame, dibuang informasi warna ya, isi flash disk berubah-ubah sepanjang waktu, dan lainnya ya. Telah kita buktikan ya, mulai dari ketika saksi fakta dihadirkan, bahkan pendakwaan sampai penuntutan, ketika saksi ahli, semua disajikan adalah video hasil rekayasa. Ya, kepada Ibu Hera Kompas TV tolong dihubungkan ya, diberitahu kepada Ibu Rosiana Silalahi, karena ini bukan lagi menyangkut tentang Jessica Kumala Wongso, tetapi juga menyangkut keadilan kita di Republik ini ya. Di samping voice call tadi saya sudah juga memberikan sejumlah informasi, dan ke 37 bukti ilmiah ya, saya telah memiliki 37 bukti ilmiah sekarang, tambah 7 dari 30 terakhir setelah saya kupas-kupas terus ya, semua video yang ditampilkan di persidangan saat itu. Jadi lewat WA chat tadi saya sudah berikan introduksi dan link dari Google Drive ya, yang berisi PDF maupun PowerPoint ya, dari ke 37 bukti ilmiah, dan kepada Ibu Rosiana Silalahi ya, saya menyampaikan bahwa ketiga 37 bukti ilmiah tersebut saya yang bertanggung jawab ya, secara ilmiah maupun secara hukum ya. Jadi saya bertanggung jawab keabsahannya ya. Jika hal tersebut hoax atau bohong, maka saya lah yang harus bertanggung jawab dan ditangkap ya. Saya siap untuk ditangkap untuk membuktikan ke 37 bukti ilmiah tersebut yang telah saya pelajari secara seksama ya, melalui bidang saya yang saya telah geluti selama 30 tahun ini ya, sejak tahun 94 di Teknik Elektro UGM. Ya, ini dia WA chatnya berikut dengan linknya ya. Link dari Google Drive yang saya sampaikan, jadi bukan hoax ya, karena saya selalu berpandu pada bukti tertulis ya. Apa yang saya tekuni selama ini harus kita buktikan dengan bukti tertulis ya. Jadi mudah-mudahan Bu
Rosiana Silalai tidak berpikir panjang lagi untuk memutuskan, karena ini untuk kita bersama. Kalau kita biarkan, ya, mafia hukum tersebut, ya, tidak apa namanya tidak memiliki dampak hukum pada mereka, ya, kita berikan pelajaran kepada mereka, maka mereka akan mengulangi pekerjaan mereka dan akan lebih dahsyat pekerjaan mereka, ya, karena, ya, digital video atau digital image tampering itu ke depan akan menggunakan artificial intelligence, ya. Jadi metadatanya tidak berubah, tetapi pergerakannya itu bisa palsu. Ini yang harus kita antisipasi ke depan. Bagaimana teknologi nanti dipakai untuk melakukan rekayasa. Kalau ini kita tidak berikan efek jerah kepada orang-orang seperti Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya, dan rekan-rekannya, maka mereka akan semakin dahsyat, semakin kompleks pekerjaan tampering mereka, rekayasa mereka, ya, akan semakin susah untuk kita deteksi untuk kasus-kasus ke depan, ya. Jadi saya ingin, jika saya nanti diwawancarai oleh Ibu Rosiana Silalahi, maka ini akan berdampak secara nasional, sehingga memaksa para pejabat berwenang untuk bertindak, untuk menginvestigasi dan membuktikan ke-37 bukti ilmiah yang saya ajukan. Ya, saya berharap nanti kepada Kapolri, Bapak Kadif Propam, dan Bapak Kabareskrim, ya, untuk memulai menginvestigasi dari atas. Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016. Krisnamurti, Direktur Kriminal Umum, Polda Metro Jaya 2016. Untuk menginvestigasi, menelisik, apakah mereka mengetahui tindakan rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan rekannya, dan Christopher Harimanrianto. Ya, harus diinvestigasi siapa yang menyuruh mereka berdua dan siapa yang diajak mereka bekerja sama untuk merekayasa video tersebut. Dan juga memeriksa keenam jaksa yang dengan sengaja, ya, secara brutal barbar menyajikan video CCTV rekayasa di peradilan. Oleh karena itu, kepada Ibu Rosiana Silalahi, berpikirlah secara bijak, karena ini bukan lagi tentang Jessica Kumala Wongso, tetapi tentang kita semua, seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta ini. Oke pemirsa, semoga ini didengar, ya, ada keputusan secepatnya. Terima kasih kepada Ibu Rosiana Silalahi untuk mempertimbangkan hal ini, menyuarakan, ya, bahwa telah terjadi rekayasa bukti digital yang sangat barbar, brutal, sadis, ya, dan sangat tragis di Republik ini. Dan semua yang kita hubungi, ya, mulai dari sekretariat negara, ya, Mensesnek, Menko Polhukam sudah kita hubungi, ya, terus Propam sudah kita hubungi juga, Dumas, Mabes Polri juga sudah, ya, apalagi Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, semua sudah kita hubungi, tetapi sampai saat ini tidak ada hasil, saudara-saudaraku. Inilah realitas yang kita jalani di Republik ini, ya, meskipun sudah kita pegang bukti ilmiah, tetapi rekayasa ini masih terus dibiarkan. Padahal, ya, kalau mereka sadar, para pejabat-pejabat tersebut, ya, nanti ketika tidak lagi menjabat jadi masyarakat biasa, maka rekayasa ini bisa menarget mereka, ya. Senjata makan tuan. Kalau dulu ketika menjabat Anda tidak memperbaiki ini, ya, menganggap ini tidak ada, tetapi ketika Anda menjadi masyarakat biasa, ya, para mafia hukum ini, ya, karena terbiasa melakukan rekayasa, akan menarget Anda. Anda berpotensi juga untuk menjadi korban seperti masyarakat biasa, karena roda kehidupan itu berputar. Saat ini Anda pegang wewenang, ya, besok Anda nobody. Tetapi ketika Anda punya wewenang, punya jabatan yang diberikan rakyat, Anda seolah-olah lupa, ya, dengan rakyat tersebut yang membayar Anda, ya. Jika kalian besok menjadi korban rekayasa, maka saya tinggal tertawa, ya. Kalian yang menjabat sekarang menjadi target, ya, apalagi yang menjadi oposisi atau tidak disenangi oleh kekuasaan saat itu, Anda menjadi target, maka saya akan tertawa pada Anda. Kenapa dulu tidak Anda respon?
permintaan saya untuk membongkar ini, gitu, ya. Bisa jadi anak, saudara, sepupu, ya, darah dagingmu menjadi korban dari rekayasa para mafia hukum ini, karena kalau kita tidak tumpas sekarang, maka mereka akan menjadi lebih berani untuk melakukannya. Bisa jadi Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ini telah menularkan ilmu rekayasanya tersebut, ya, kepada junior-juniornya, dan mereka menertawakan kita karena kita tidak mampu menyentuh mereka, menghukum mereka, ya, akibat pejabat-pejabat yang berwenang saat ini, ya, seperti tumpul mandul wewenang, tidak mau tahu, apalagi terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, bisa jadi Anda setelah Oktober menjadi masyarakat biasa, ya, Anda juga bisa berpotensi untuk korban berikutnya, ya. Siapakah Anda setelah Anda tidak Kapolri lagi? Ya, masyarakat biasa, dan Anda juga akan berpotensi menjadi korban rekayasa dari institusi Anda yang pernah Anda pimpin. Karena Kombes Pol Muhammad Noah Lazar, ya, bisa jadi berkomplot untuk menarget Anda. Itulah gunanya untuk ditumpas saat ini. Kalau Anda diam, makanya saya bilang ke Pak Kapolri, pecat aja ya Pak Jokowi Presiden, pecat aja jenderal ini Pak, tidak mampu menegakkan aturan, ya. Masa saksi ahli forensik Mabes Polri, ya, bertugas sebagai video editor, ya, merusak barang bukti, mengedit semuanya, mengaburkan, membuang frame ribuan frame, 96.000 frame, ya, membuang informasi warna, harusnya video warna menjadi video gabungan, ya, mengaburkan semua mulai dari CCTV 10 sampai 18 itu. Dan Anda diam, ya, pengecut. Perbaiki institusi Anda ini mumpung Anda masih punya wewenang, ya. Setelah ganti pemerintahan Anda jadi masyarakat biasa, apalagi jadi pensiunan, dan Anda bisa menjadi target seperti kami-kami ini, rakyat kecil. Makanya ketika ada wewenang, perbaiki sebisa Anda, gitu. Apalagi saya sudah memberikan ke Dumas itu sejak 1 Maret 2016, ya. Sekarang waktu saya kasih 30, sekarang saya punya 37, Pak Kapolri. Ya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan semua, gitu, ya. Parah kali, bah. Ya, inilah realitas kita, saudara-saudara. Entah kemana kita mengadu, ya ujungnya nanti komunitas internasional, kita lihatlah responnya. Ya, saya juga ya masih berharap, ya, mereka yang berwenang di Republik ini, ya, untuk bisa bertindak supaya apa ya, kita tidak merasa dijajah di negara sendiri, gitu loh, ya. Masa dikit-dikit kita lapor ke komunitas internasional seolah-olah kita tidak punya pemerintah di Republik ini, ya. Dikit-dikit nanti intervensi internasional, baru kita bergerak. Ya pemirsa, ya seperti saya buat video sebelumnya bahwa kita sudah menghubungi, ya, lewat WA, ya, untuk Ibu Rosiana Silalahi, tetapi sampai detik ini, hari ini, belum ada kabar. Saya tidak tahu, positive thinking saja saya, mereka masih mempertimbangkannya, ya, karena kita tidak tahu, ya, karena ini kasus rekayasa ini maha dahsyat. Mungkin mereka masih pikir-pikir, saya juga tidak tahu. Yang pasti belum ada tanggapan sama sekali. Oke, sekarang pada video ini saya menghubungi juga TV One, ya, kepada Pak Karni Ilyas. Ini emailnya. Ya, ini Pak Karni Ilyas, saya kirim ke email tv1digital@gmail, ya. Berikut dengan link Google Drive-nya, bukti-bukti, 37 bukti yang saya sertakan di Google Drive tersebut, Pak Karni Ilyas. Ya, saya berharap karena sejak mahasiswa saya mengagumi sekali Pak Karni Ilyas ini, ya, sebagai jurnalis senior, tulisan-tulisannya tajam, idealis, ya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak saya mahasiswa tahun 90-an, saya banyak membaca tulisan dari Pak Karni Ilyas, ya, sebagai penulis, jurnalis senior, ya, di majalah Tempo, Liputan 6 dan lainnya. Jadi saya berharap, ya, supaya Pak Karni Ilyas dan TV One ini merespon, supaya kita suarakan ini, Pak, ya, untuk membongkar
rekayasa yang paling barbar, brutal yang pernah terjadi di pengadilan kita di Republik ini. Saya sudah sertakan dan bila saya diwawancarai nanti di TV One, maka sayalah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap keilmiahan dari semua yang saya dapatkan, dari semua bukti yang saya ajukan. Ini kita lakukan bukan hanya untuk seorang Jessica, Pak Karni Ilyas, tetapi untuk semua anak bangsa yang 280 juta ini yang akan berpotensi menjadi korban dari rekayasa-rekayasa mafia hukum. Ya, Muhammad Noah Lazar, Kombes Pol ini, dan Christopher Harimandrianto. Biar dibongkar ini siapa yang menyuruh mereka. Siapa yang menyuruh mereka, siapa yang mereka suruh. Meskipun kita tidak bisa menuduh siapa komandannya. Meskipun saat itu komandan langsungnya adalah Direktur Eskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, dan Kapoldanya adalah Tito Karnavian. Ya, kita tidak bisa menuduh, oleh karena itu ini harus dibongkar agar diadili Muhammad Noah Lazar dan Christopher ini. Saya sangat percaya mereka tidak memanipulasi merekayasa video digital ini dengan inisiatif sendiri. Apa untungnya? Kerja capek-capek, apa untungnya? Padahal jika dia tidak merekayasa, ya dia hanya perlu memutarkan sesuai timeline-nya aja, sesuai timestamp di kamera-kamera tersebut. Tidak perlu mengaburkan, memotong, membuang informasi warna, membuang ribuan frame, mengganti aktivitas chat Jessica, mengaburkan pergerakan tangan Mirna Salihin ketika mengambil sedotan dari atas meja ke kopi. Itu kan pekerjaan melelahkan untuk merekayasa itu. Tentu ada yang mengkomandoi. Gitu loh Pak Karni Ilyas. Mohonlah Pak Karni Ilyas sebagai jurnalis senior, kita harapkan idealisme Bapak untuk membantu menyuarakan, ya, untuk membongkar rekayasa yang paling dahsyat ini. Jika Bapak berani untuk membongkar ini, Bapak layak jadi pahlawan bangsa. Ya. Karena apa yang Bapak lakukan akan berkontribusi kepada keadilan penegakan hukum saat ini dan di masa depan. Mumpung Pak, saya dapatkan dan menangkap bahasa mereka. Kasus ini, kita tidak tahu kasus-kasus yang lain. Mungkin sudah pernah puluhan, ratusan, ribuan kasus yang lain, tapi kita tidak punya bukti ilmiah untuk menangkap mereka. Inilah saatnya untuk membungkam mereka, meringkus mereka. Agar kita hentikan, agar pelajaran bagi mereka bahwa puslapor digital Mabes Polri bukan untuk video editing, tetapi untuk digital forensik yang mempertahankan keutuhan data, bukan untuk memanipulasi dan merekayasanya. Karena tadi itu Pak, kalau ini kita tidak ringkus sekarang, maka saya dan Bapak, keluarga saya, dan keluarga ratusan juta rakyat bisa berpotensi untuk menjadi korban mereka. Oke pemirsa, itu saja pesannya. Mudah-mudahan email saya direspon sembari menunggu Ibu Rosiana Silalahi dan Pak Karni Ilyas ya. Kita harapkan para kedua jurnalis senior itu bisa kita harapkan untuk membantu kita membongkar, menyuarakan ini untuk go nasional ya, bahkan go internasional. Kita tidak mau menjadi mangsa ya, bagi para mafia hukum ini ya, para perekayasa seperti Muhammad Noah Lazar, Kombes Pol Muhammad Noah Lazar sekarang ya. Jabatannya entah apa itu di Puslapor komputer forensik atau forensik digital Mabes Polri ya. Dan Christopher Harimandrianto rekannya di persidangan Jessica Kumala Wongso tahun 2016 ya. Oke, supaya ini cepat aja videonya ya. Saya ya karena belum ada respon dari TV One ya. Belum ada respon dari Bu Rosi di Kompas TV ya, belum ada tanggapan sama sekali. Saya juga menanti ya supaya mereka membantu kita pada kedua jurnalis senior Indonesia ya, Pak Karni Ilyas dan Bu Rosi Yana Silalahi ya, supaya bisa membantu kita menyuarakan ini ya, karena lewat media mainstream ya tekanan itu akan lebih besar gitu ya daripada mungkin teks online maupun YouTube ya atau media sosial. Ya, kita masih menunggu apa namanya jawaban mereka ya. Tapi sampai detik ini saudara belum juga ya kita dapatkan. Ya, kita harus bersabar sepertinya ya hidup di
negara ini, ya, meskipun negara kita ini sudah menjunjung tinggi kebebasan pers, ya, tapi kita harus hidup pada realitas kita, ya, realitas kita bagaimana ya, inilah hukum di Indonesia, ya, bisa direkayasa, barang bukti digital, bisa dengan semena-mena diubah-ubah oleh para jaksa, Ardhito Muardi, Sugi Kartalo, Sandi Handika, ya, Hari Wibowo, Wahyu Oktaviandi, dan malah ini Wubung, ya. Seharusnya mereka menjaga apa namanya sterilitas atau apa ya kesterilan barang bukti digital, tetapi terus justru berubah-ubah, ya. Itulah membiarkan barang bukti berubah. Seharusnya di dalam pengawasan mereka, berarti mereka terlibat dalam skenario rekayasa ini, ya. Jadi para jaksa, ya, keenam jaksa tersebut pasti terlibat rekayasa, ya. Minimum sebelumnya mereka sudah ketahui, ya, rekayasa itu, ya, video CCTV tersebut, ya, yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar, ya, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kita sangat sayangkan kualitas para jaksa tersebut, ya, kualitas abal-abal, ya, yang seharus padahal dia mengaku ini Sandi Andika, yang mulia, permisi, yang mulia, izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau merubah sama sekali barang bukti digital flash disk yang isinya file video CCTV. Menipu di persidangannya Sandi Handika itu, karena kita tangkap basah, ya, pada saat Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa, Marlon Navitupulu, ya, Rasmiati, Agus Triono sebagai saksi fakta, semua berubah isinya. Luar biasa, dan mereka sepertinya tidak mau tahu, ya. Bagi mereka, jabatan mereka udah tinggi, kalian bisa apa? Ya, kalian rakyat, bisa apa? Mau teriak-teriak pun kalian di medsos 10 kali, 100 kali sehari, tidak berdampak apapun pada kami. Ya, buktinya Jaksa Agung diam, ya. Kapolri pun diam, ya. Inilah wajah peradilan di Indonesia, ya, sudah rekayasa. Kita tidak bisa menemukan, ke DPR pun tidak ada tanggapan, Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, Menko Polhukam, Mensesnek, ya, apalagi itu Kapolri, Propam, semua kita hubungi, dan inilah realitas kita sebagai rakyat, ya. Ya, saya pun kalau memang tidak tahu masalah ini, kalau dulu tidak terlibat, mungkin sama seperti rakyat yang lain, ya, tidak mau tahu, sibuk dengan pekerjaan saya yang menulis, ya. Jadi itulah mungkin gambaran kita yang terlalu pasif, terlalu bungkam, ya, terbiasa bungkam mungkin karena ada undang-undang ITE yang mengancam, ya, membungkam opini masyarakat, ya, yang seharusnya undang-undang itu tidak perlu ada, ya. Jadi itulah kita terbiasa diam, bungkam, ya, alasan takut, penjara, segala macam, ya. Jadi ya mereka ya tidak pernah kena protes, mereka-mereka itu ya merasa kita takut, ya. Inilah setelah kita hubungi, ya, TV One dan Kompas TV masih belum ada tanggapan, ya, kita sekarang ke inilah, ya, sambil menunggu, saya sudah email ini kepada apa namanya redaksi TV One, redaksi CNN, ya, Indonesia, ini buktinya, ya, tadi sore, ya, jam 5.56 sore, ya, saya apa, ya, saya kirimkan berikut dengan linknya, ya, supaya jangan hoax, mereka bisa meneliti, melihat barang bukti, ya, yang saya apakan, ya, 37 bukti ilmiah, ya, yang saya temukan, ya, mudah-mudahan menjadi pertimbangan ini kepada CNN Indonesia supaya bisa membantu kita membongkar, ya, khususnya kepada Ibu Titin Rosmasari, editor in chief, ya, CNN Indonesia. Semoga lah, Bu, saya sudah kirimkan ke redaksi, ya, email itu redaksi@cnnindonesia.com. Mudah-mudahan anak buah Ibu memberitahukan kepada Ibu, ya, dan Ibu mempertimbangkan, Ibu sebagai editor in chief, ya, Ibu Titin Rosmasari mempertimbangkan untuk membantu kita ini, Bu. Dan saya selalu mengatakan bahwa apapun, ya, bukti tersebut, mulai bukti 1 sampai bukti 37, sayalah yang bertanggung jawab secara ilmiah maupun secara hukum, bukan CNN. Ya, karena itu temuan saya, maka saya yang akan bertanggung jawab secara ilmiah maupun secara hukum. Bantu kita untuk menyuarakan, Bu, supaya lebih didengar, ya, oleh masyarakat luas ratusan juta rakyat Indonesia, ya, melalui tayangan CNN Indonesia. Kalau bisa Ibu pertimbangkan saya diwawancarai, ya, misalnya di acara Ibu Ripana atau lainnya, ya,
supaya saya bongkar ini Bu, saya jelaskan satu demi satu, ya, mulai bukti ilmiah pertama sampai ke 37, ya, karena ini sifatnya ilmiah, maka di setiap link deskripsi, di dalam setiap deskripsi video saya sertakan link terhadap 37 bukti ilmiah tersebut agar secara terbuka bisa untuk diuji oleh siapapun, pihak ketiga, pihak ke-10, pihak ke-100, ya, yang memiliki kemampuan untuk itu. Itulah apa namanya, bukti ilmiah harus bisa diuji secara terbuka dan oleh publik, gitu Bu. Jadi bantulah kita Bu, ya. Memang kami apa ya, apa, kayak kesannya kayak di Republik ini tidak ada yang dengar gitu. Bukan kesannya ya, sampai sejauh itu, sejauh ini ya itu yang terjadi gitu. Nah, Ibu sebagai jurnalis senior, ya, saya yakin Ibu mempertimbangkan ini dengan matang-matang karena ini untuk masa depan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, Bu. Karena Ibu, ya, dan saya dan masyarakat jutaan, ratusan juta lainnya, ya, kalau kita biarkan ini maka kita bisa menjadi korban sama seperti Jessica yang ya mulai dari pendakwaan, ya, sampai saksi-saksi mata fakta, ya, sampai ketika Jessica dihadirkan saksi ahli, penuntutan maupun pemutusan perkara itu menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara menurunkan resolusinya menjadi seperempatnya secara spasial, sehingga semua objek dia maupun objek bergerak menjadi kabur. Ya, Bu. Dengan cara membuang 1,5 juta pixel per frame itu, Bu. Harusnya 2 jutaan pixel per frame menjadi 550 ribuan pixel per frame. Ada 1,5 juta pixel dibuang. Ini saya dapatkan dari metadata dan mereka kilap dalam mempercantik, ya, metadata dari apa mereka supaya tidak kita tangkap basah, mungkin karena mereka terlalu percaya diri, tidak ada yang selama ini men-challenge rekayasa mereka. Nah, inilah saatnya kita tangkap basah. Metadata dari setiap file video itu kita temukan rekayasa itu, Bu. Jadi, tolonglah, Bu, editor in chief Ibu Titin Rosmasari. Mungkin Ibu lah the last resort bagi kami, ya. Harapan terakhir bahwa Indonesia ya memang menjunjung kebebasan pers. Salah satu katanya, salah satu pilar demokrasi. Ya kami harapkan pilar tersebut tetap hidup lewat pers inilah, lewat kebebasan pers inilah saya dan juga mewakili sejumlah masyarakat ingin mengutarakan, ingin membuka ini, membongkar ini ke hadapan ratusan juta rakyat Indonesia lewat CNN Indonesia. Semoga CNN Indonesia tetap maju, ya, dengan mengedepankan kebebasan pers yang memang dimiliki rakyat tanpa harus takut ancaman, tanpa harus takut semua yang mengancam-ngancam. Kita harus berdiri tegak sesuai dengan pilar demokrasi tersebut, ya Bu. Mohon Ibu editor in chief Ibu Titin Rosmarsari untuk mempertimbangkan permintaan kami. Terima kasih Ibu Titin Rosmasari, ya. Gitulah pemirsa, sedikit banyak ya. Ada dari komentator soalnya saya baca. Bang, coba hubungi apa CNN Indonesia, makanya saya tindak lanjuti malam ini, ya. Ya, saya tidak banyak berharap. Tetap saja saya tidak banyak berharap karena memang yang kita hubungi sebelum-sebelumnya juga tidak ada respon, ya. Minimum sejauh ini ya, detik ini, ya. Ya, tidak banyak berharap tapi masih sedikit berharap, ya. Sisa-sisa harapan kita itu ya kita gunakan lah, ya. Tetap untuk meningkatkan energi dan semangat kita bahwa kita masih memiliki keadilan di Indonesia ini, ya. Kita supaya saya percaya bahwa kita itu tidak dijajah di negeri sendiri gitu, ya. Kalau ini tidak dibongkar, kalau ini tidak dikupas, dituntas, diringkus, ya, ditangkap semua perekayasa ini dan komplotannya para mafia hukum ini, maka saya pribadi tidak akan pernah percaya lagi penegakan hukum di Indonesia ini, ya. Sudah jelas-jelas saya buktikan secara gratis, ya, tanpa pamrih saya buktikan kepada Kapolri, juga tidak digubris, ya. Supaya tidak panjang-panjang lagi, saya sudah mengkonsep surat maupun digital evidence-nya dalam bentuk PowerPoint, ya. Nah, saya cari dulu.
Nah, ini PowerPoint-nya digital evidence tampering ya. Saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetapi suratnya nggak mungkin saya terjemahkan ya karena bukti. Terus sampai ini 37 ya. Nah, ini dengan saya kasih judul di depan itu The 37 Scientific Evidence of Digital Evidence Tampering on CCTV Footage at Olivier Cafe. The Jessica Kumala Wongso Case 2016 ya. Ya, di sini juga kalau memang nanti perlu apa, bukti sudah saya apakan di sini. Ya, Google Drive-nya, linknya saya berikan. Ya, jadi setelah saya terjemahkan, maka saya buat narasi ya untuk menghubungi Miss Jessica Lee Chuen, ya, produser, ya, dan Mr. Rob Sixsmith, kalau tidak salah direktur ya, sutradara ya. Saya sudah menghubungi mereka berdua lewat email agar mereka kalau bisa dipertimbangkan untuk membuat film ya karena ini maha brutal ya. Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso ya. Jadi mudah-mudahan mereka pertimbangkan ya. Sebenarnya saya agak reluctant ya, agak sungkan juga kita harus meminta bantuan orang-orang yang tidak ada di luar negeri atau bukan warga negara kita ya. Sungkan juga saya, maksudnya agak agak sedikit mempertimbangkan ya karena harusnya ya masalah dalam negeri kita ya harusnya kita yang menyelesaikannya ya supaya tidak dipermalukan ya wajah hukum di Republik ini di dunia internasional. Tetapi apa boleh buat ya kita sudah menghubungi mulai dari Kabareskrim ya, Bareskrim, Propam ya, Kapolri, Mensesnek, Menko Polhukam, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM ya. Bahkan kita juga telah menghubungi juga dua stasiun televisi ya lewat emailnya TV One dan Kompas TV, tapi sampai saat ini memang belum ada respon sama sekali. Entah apa pertimbangan mereka kita tidak tahu ya. Nah, atas pertimbangan itu sebenarnya saya sebaiknya kita selesaikan aja ini masalah dalam negeri kita ini ya. Karena kan kita sudah sebuah bangsa republik ya. Harusnya kita bisa menyelesaikan ini gitu lewat pejabat-pejabat yang berwenang itu. Yang digaji rakyat itu yang di atas itu ya. Ya, terutama harusnya Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo. Saya sudah berikan ke Mensesnek itu. Tapi belum ada respon sama sekali ya. Terpaksalah ya kita mencari jalan keluar, menghubungi Miss Jessica Lee Chuen ini dan Mr. Rob Sixsmith ya supaya mempertimbangkan apa namanya membuat film sequel 2 ya, jilid 2 ya supaya kalau dibuat ini jadi ya ya mungkin masih proses membuat saja mungkin nanti sudah panik ya para pejabat di Indonesia ini karena kalau tidak kita seperti ini mereka itu sepertinya apa ya tidak mau tahu kesannya gitu ya Pak. Terutama ini Kapolri juga ini Jenderal Listio Sigit Prabowo ya sudah kita katakan bahwa yang melakukan rekayasa ini kan anak buahnya gitu apakah sedemikian susahnya gitu kan ya mungkin bukan Muhammad Nual Azhar yang buat dia susah mungkin backingan dia ya siapa yang menyuruh dia itu yang membuat timbangan Jenderal Listio Sigit Prabowo ini apa ya sampai sekarang tidak bertindak sama sekali ya. Tapi kita sebagai rakyat ya tidak mau tahu. Ya itu kan tugasmu gitu loh, Kapolri. Ya tugas Anda itu. Tugas kami bayar pajak supaya Anda bisa duduk dengan tenang dengan fasilitas segala macam naik pesawat gratis, rumah dinas gratis, listrik gratis segala macam dengan jabatan yang fasilitas yang melekat ya dapat THR lagi puluhan juta lagi ya kan yang lain-lain paling cuma 1,5 juta gitu loh. Jadi harusnya dengan kapasitas dan wewenang dia ya yang dibayar rakyat ini harusnya dia mampu dong tanpa harus kita berteriak ini menyuarakan ke luar negeri ya ke Miss Jessica Lee Chen Lee Chuen dan Mr. Rob Sixsmith ini ya kan. Nanti kalau jadi ini mereka pertimbangkan kalian ketar-ketir ya. Oke, sebelumnya saya tampilkan aja ini emailnya ya. Nah, ini email saya ke apa ya production house-nya ya, beachhousepictures.com. Nah, ini saya apa pengantar saya ya ke Mr. Rob Sixsmith dan ke ini ke Miss Jessica ya, Lee Chuen ya. Agak susah saya ya kan. Nah, itu dia ternyata ajang profesor di NUS ya, National University of Singapore ya, edu.sg. Saya sudah kirimkan emailnya pagi ini ya setelah saya buat narasi
supaya agak apa ya, formal, ada formalitasnya bahwa menunjukkan bahwa kita serius ya. Nah, ini surat saya ya, sama ke Mr. Rob Smith dan Miss Jessica Lee Chuen ya. Lee, iya, Jessica Lee Chuen ya. I trust this message finds you well. I'm writing to you as an expert in digital forensics who was called upon as a witness during the trial by Jessica Kumala Wongso's legal team. My name is Rismon Hasyolan Sianipar, and I have recently come across compelling evidence that sheds new light on the case of Jessica Kumala Wongso, which I believe warrants further exploration in a potential sequel to your documentary. I have meticulously collected and analyzed a plethora of evidence related to the case, including 37 pieces of evidence demonstrating digital manipulation of CCTV footage at Cafe Olivier. This evidence highlights the deliberate tampering and distortion of digital evidence, underscoring the need for a comprehensive re-examination of the case. Among the evidence I have gathered are detailed analysis of CCTV footage, revealing deliberate downscaling of video resolution and strategic omission of crucial moments by individuals involved in this case. Examination of metadata and forensic data, providing insight into the extent of manipulation and tampering of digital evidence throughout the investigation. Testimony from key witnesses and experts, highlighting discrepancies and inconsistencies in the official narrative presented during the trial. Yang keempat, compelling visual evidence demonstrating the calculated efforts to distort facts and suppress critical information in order to sway the outcome of the trial. As filmmakers dedicated to uncovering the truth, I believe you have a unique opportunity to delve deeper into this captivating story and shed light on the complexities of the legal system. The evidence I have uncovered presents a compelling narrative that demands further exploration, and I'm confident that the sequel to your documentary will provide a platform to expose the truth and seek justice for Jessica Kumala Wongso. I would be honored to discuss this matter further with you and provide additional details regarding the evidence I've gathered. Please feel free to contact me at your earliest convenience to arrange a meeting or discuss next steps. Thank you for your time and consideration. I look forward to the possibility of collaborating with you on this important project. Warm regards ya, nama saya. Oke, pemirsa, semoga apa ya mereka pertimbangkan ya minimum saya sudah I've done my best gitu untuk menyuarakan ini. Ya nanti saya konsep lagi untuk mungkin international human rights atau international community atau apa ya masyarakat terpelajar ya orang-orang Indonesia yang terpelajar ya PPI ya Persatuan Pelajar Indonesia, siapa tahu mereka punya link yang bisa menyuarakan ini ke dunia internasional ya, mungkin masyarakat PPI kita yang ada di Eropa ataupun di apa namanya ya di Amerika supaya bisa menekan ini. Jadi kalau kita tidak lakukan tekanan publik baik nasional maupun internasional, sepertinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini seperti sepele sama kita ya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa ya terserah kalian teriak-teriak mau di medsos mau apa, ya kami nggak peduli kalian bisa apa gitu. Kesannya seperti itu ya. Bagi saya, ya kesannya bagi saya seperti itu. Ya dia seolah-olah membiarkan kita teriak-teriak dan tidak mau tahu. Ya terserah kalian lah. Kalian kan masyarakat bawah. Ya kami kan kaum elit gitu loh. Ya kami kan kaum elit. Ya mana bisa kalian sentuh dengan hukum. Apalagi kami adalah polisi, ya kan? Kalian bisa apa? Kami punya pistol dan wewenang hukum untuk menangkap kalian, kan gitu. Ya persepsi saya seperti itu ya kepada Kapolri. Ya, saya juga bingung lihat sikapnya ya. Seharusnya seorang jenderal ya tahulah kebutuhan rakyat ya. Karena apa ya? Belum tentu nanti anak cucunya Kapolri ini jadi kaum elit juga kan. Bisa jadi masyarakat biasa juga kayak kita gitu loh, yang berpotensi untuk direkayasa oleh manusia-manusia licik ya. Seperti Christopher Harimantrianto, Muhammad Nuh Al-Azhar dan siapapun yang menyuruh mereka ya, mafia-mafia hukum ini ya. Makanya kita tetap mendesak ini kepada Kapolri maupun Jaksa Agung, pecat pidanakan orang-orang yang terlibat. Ya, tidak ada tempat ruang bagi para pengkhianat Republik ya, pengkhianat NKRI ya. Harusnya bukan hanya di penjara itu, harusnya dihukum mati ya, karena telah semena-mena menginjak
hukum di Indonesia ya. Oke, sekian dulu rekan-rekan satu perjuangan ya. Yang pasti saya sudah menghubungi sesuai janji saya. Ya kita lihat, let's see, wait and see gitu aja. Ada berharap kita tetap ada mujizat ya. Mujizat bukan hanya untuk Jessica Kumala Wongso tetapi bagi keadilan kita di Republik ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya bilang, kita tidak ingin ditertawakan oleh generasi ke depan 20-30 tahun lagi bahwa wah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu ternyata generasi-generasi pengecut ya. Hal ini kok bisa dibiarkan gitu loh. Kata mereka nanti 30 tahun lagi kan. Kan malu seperti itu ya. Makanya ya sebelum ini dibuat oleh Miss Jessica dan Mr. Rock ya harusnya yang berwenang di Indonesia yang ini kan. Tapi ya kalau tidak ada jalan lain ya sudah kita cari komunitas internasional.